yaitu dengan judul Bakti Sosial SD Tunas Jaya. Siswa kelas 2 SD Tunas Jaya mengadakan bakti sosial. Siswa kelas 2A, 2B, dan 2C diminta mengumpulkan baju layak pakai. Kelas 2A mengumpulkan 95 baju, kelas 2B mengumpulkan 68 baju, sementara kelas 2C mengumpulkan 89 baju. Baju yang terkumpul nantinya akan disumbangkan ke panti asuhan Berkah Sentosa. Nah, di sini kita masukkan dulu ya angkanya. 95 baju itu kelas 2A, kemudian kelas 2B-nya 68 baju. Kemudian kelas 2C mengumpulkan 89 baju. Nah, pertanyaannya perbandingan jumlah baju yang disumbangkan oleh setiap kelas adalah titik-titik. Nah, di sini opsi yang pertama itu baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2B. 2A 95, 2B 68. Berarti lebih banyak 2A ya. Kalau di sini lebih sedikit berarti salah, harusnya lebih banyak. Yang kedua, baju kelas 2A lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Baju kelas 2A lebih banyak ya harusnya ya. Salah juga. Kemudian baju kelas 2B lebih sedikit dibandingkan baju dari kelas 2C. Betul ya, karena kelas 2B ini jumlahnya 68, sedangkan 2C ini 89. Berarti jawabannya yang ini. Oke, soal nomor 1 sudah. Kita lanjut soal nomor yang kedua. Ini masih dengan wacana yang sama. Pertanyaannya kita tandain dulu ya. Tadi 95 baju, kemudian ada 68 baju dan 89 baju. Terdapat 75 anak di Panti Asuhan Berkah Sentosa. Setiap anak memperoleh 1 baju. Pertanyaannya, apakah baju dari masing-masing kelas cukup untuk dibagikan? Jadi di sini di panti asuhan ada 75 anak nih. Nah, di sini kita cek yang pertama, baju dari kelas 2A cukup karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Ini jumlah anaknya ya. Betul ya, karena kan jumlah anaknya 75, sedangkan yang disumbangkan banyak nih 95, bahkan ada sisa ya. Berarti yang pertama ini benar. Kemudian baju dari kelas 2B cukup karena 2B yang ini ya. Oke, kita coba ganti. Di sini 2B. Kelas 2B cukup karena jumlah baju lebih sedikit dari jumlah anak. Nanti kalau misalnya 68 anaknya 75 kurang ya. Berarti yang kedua ini salah ya, salah. Nggak bisa, yang pertama benar ya. Oke, biar nggak ketukar ini di checklist aja deh ya, di checklist. Berarti ini benar, ini salah. Kemudian yang ketiga, baju dari kelas 2C tidak cukup karena jumlah baju lebih banyak dari jumlah anak. Nah, dari kelas 2C ini ada 89 baju, ini cukup ya, bahkan lebih nih. Berarti yang ini juga benar. Nah, itu adalah jawaban dari soal nomor yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal nomor ketiga di sini judulnya belajar membuat kue Choco Cookies. Nah, lanjutannya adalah di sini hari ini ibu mengajakku untuk belajar membuat kue Choco Cookies. Ibu akan menggunakan satu resep di mana satu resep dapat menghasilkan 35 buah kue. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah 3/4 kg tepung terigu, 1/3 kg susu bubuk, 1/4 kg coklat bubuk, 6/4 kg gula halus, 9/6 kg margarin, 2 butir kuning telur, 2 bungkus Choco Cookies. Nah, bahan-bahan yang tersedia di rumah adalah 6 kg tepung terigu, 2 kg gula halus, 3 telur, dan 1 bungkus Choco Cookies.
Nah, pertanyaannya, berdasarkan kebutuhan bahan untuk membuat kue tersebut, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Di sini kita lihat pertanyaannya ya. Jumlah margarin yang dibutuhkan lebih sedikit dari gula halus. Jumlah margarin. Nah, coba kita cek dulu. Margarin itu yang ini ya, 9/6. Kemudian gula halus yang ini. Kita coba cek dulu ya di sini. Margarin. Margarin itu 9/6. Sedangkan gula halus adalah 6/4. Nah, kira-kira yang mana nih? Kita samain dulu ya. Gimana sih cara menyamakan? Kalau misalnya kalian mau bikin 9/6 pembagiannya seperti ini, boleh juga. Nah, biar lebih mudah, kita sederhanakan dulu ya. Dari 9/6 kita bagi 3 masing-masing atas dan bawah. 9 bagi 3, 6 dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3, 6 dibagi 3 itu 2. Nah, ini 6/4 juga kita sederhanakan. Kita bagi 2 ya. Dibagi 2 itu 3, dibagi 2 itu 2. Oh, ternyata margarin dan gula halus itu nilainya setara nih. Nilainya sama. Jadi jumlah margarin yang dibutuhkan itu sama dengan jumlah gula halusnya. Berarti statement yang pertama ini salah ya. Kemudian jumlah tepung terigu yang dibutuhkan lebih banyak dari susu bubuk. Tepung terigu ya. Tepung terigu itu kita cek di sini 3/4. Habis itu susu bubuk berapa? 1/3. Nah, kita tulis seperti yang tadi. Tepung satu lagi sama susu ya. Tepungnya 3/4, susu bubuknya 1/3. Nah, ini caranya gimana nih? Kalian bisa buat menjadi desimal atau kita samakan bentuk bawahnya nih. Nah, di sininya bawahnya 4, di sini bawahnya 3. Biar sama gimana? Biar sama berarti dikali bersilangan. Ini yang 4 dikali 3 ya. Sedangkan yang 3 ini dikali 4. Nah, kalau di bawah dikali 3, atas dikali 3. Kalau bawah ini dikali 4, atasnya juga dikali 4. Jadi 3 kali 3 itu 9. 9/12. Yang susunya 4/12. Nah, berarti lebih besar siapa? Terigu, tepung terigu ya. Jadi jumlah tepung terigu yang dibutuhkan lebih banyak, benar ya. Karena tepung itu 9/12, sedangkan susu hanya 4/12. Jadi jawabannya benar. Nah, itu adalah soal nomor ketiga. Kita lanjut lagi soal nomor keempat. Oke, kita lanjutkan soal nomor yang keempat. Nah, di sini wacananya sama. Pertanyaannya, keesokan harinya ibu mengajakku untuk membantunya membuat pesanan 9 toples kue, di mana 9 toples kue ini setara dengan 180 buah kue choco cookies. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Di sini pertanyaan yang pertamanya, ibu harus membeli 9 butir telur lagi untuk membuat pesanan kue tersebut. Nah, kita coba cek dulu ya. Kalau misalnya satu resep ini bisa menghasilkan berapa? 35 kue ya. Kalau 9 toples ini ya, kita gambar ilustrasikan dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 9 ya. Di mana 9 toples kue itu totalnya berapa? 180 kue di sini. Nah, kemudian kalau misalkan dia pengen bikin totalnya 180 kue, berarti dibagi dulu 180 kalau dibagi 35, atau gini aja, 35 dikali berapa yang mendekati 180. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang dari 180 ya. Misalkan 35 dikali 6.
dikali 6 berarti 0, 3, 30, 18, 19, 20, 21 210 nih, bisa ya. Dia bikin berapa kali adonan? 6 kali. Nah, kalau bikinnya 6 kali, di sini berarti dikali 6 telurnya. Jadi dia butuh 12 telur ya, 12 telur. Di rumah ibu udah punya berapa telurnya? Ada 3 di sini. Berarti 12 dikurang 3 adalah 9 telur lagi yang harus dia beli, betul ya? Oke, statement yang pertamanya betul. Yang kedua, untuk membuat 9 toples kue dibutuhkan 5 bungkus choco cookies. Nah, kalau misalnya satu toplesnya berapa sih ya isinya ya, dari 180, berarti kalau dibagi 9 adalah 2 ya, 20. Nah, berarti satu toples itu bisa buat 20 kue. Kalau 3 toples berarti dikali 3 di sini ya. 3 kali 20 berarti 60 kue. Nah, kalau 60 kue dia bikin berapa kali resepnya? Kalau 3 sekali bikin resep ini, satu kali bikin 35. Kalau 35 sama 35 lagi ya, berarti ini udah 70. Cukup ya untuk membuat 30 ini, bahkan lebih ya. Nah, dia bikin 2 kali resepnya 70 kue, sedangkan butuhnya cuma 60. Nah, cukup di sini. Berarti choco cookiesnya itu bikin dikali 2, yaitu 4 ya. Nah, berarti harusnya jawabannya 4 aja. Kalau 5 kebanyakan, berarti salah ya. Jadi dia hanya butuh 4 bungkus choco cookies. Oke, itulah jawaban soal nomor yang keempat. Kita lanjut lagi soal nomor yang kelima. Oke, di soal nomor yang kelima kita baca dulu dengan judul nomor dada pelari. Nah, di sini ada Ani, Sinta, dan Tuti mengikuti lomba lari pada acara 17 Agustus di mana Ani memiliki nomor dada 12. Nomor dada 12 berarti yang berwarna kuning ini adalah siapa? Si Ani. Kemudian Tuti memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Berarti yang sisanya ada 2 orang ini. Kalau si Tuti memiliki nomor dada lebih kecil nih ya. Ini 34, ini 6. Berarti lebih kecil yang ini 6. Nomor 6 ini adalah siapa? Si Tuti berarti. Oke, berarti Sinta sisanya di sini Sinta. Sinta itu nomor 34. Pertanyaannya, berapakah nomor dada Tuti? Yaitu 34 ya jawabannya. Sorry. Tuti ya. Tuti itu 06 berarti. Tuti 006. Oke, itulah jawaban soal nomor yang kelima. Kita lanjut lagi soal nomor yang keenam. Oke, tadi yang nomor kelimanya itu yang pertama siapa? Si Ani ya. Ani, di sini Tuti. Kemudian ini Sinta. Berdasarkan informasi yang diberikan, klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan dari isi teks. Pertanyaan yang pertamanya, Tuti memiliki nomor dada paling kecil dari ketiga pelari, betul nggak? Betul ya, dia nomornya 6, yang lain 12 sama 34. Berarti si Tuti ini nomor dadanya paling kecil. Kemudian Ani memiliki nomor dada lebih kecil dari Sinta. Nah, Ani ini memiliki nomor dada lebih kecil, betul ya. Ani 12, Sinta 34. Berarti ini juga benar. Oke, itu jawaban soal nomor yang ke-6. Kita lanjut lagi soal nomor yang ke-7. Oke, berikutnya soal nomor yang ke-7. Di sini kita baca dulu soalnya. Jumlah siswa di SD Anting. Jumlah seluruh siswa di SD Anting ada 450 anak. Kelas 4 di SD Anting terdiri dari dua kelas. Di sini kelasnya 4A sama satu lagi 4B. Kemudian dari kelas 4A ini berisi 15 anak. 15 anak laki-laki. Kemudian 6 anak perempuan.
sebanyak bagian siswa kelas 4A memakai kacamata. Ya, sebanyak bagian memakai kacamata nih. Kemudian kelas 4B ini terdiri dari 10 anak laki-laki. Ada 10 laki-laki, kemudian 14 perempuan. Udah, kemudian pertanyaannya, pernyataan berikut berkaitan dengan siswa di kelas 4A yang berkacamata dan tidak berkacamata. Nah, berarti berkaitan sama 4A aja ya. Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan dari isi teks. Pernyataannya, siswa kelas 4A yang berkacamata lebih dari jumlah siswa kelas 4A. Jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya itu 15 tambah 6 adalah 21 siswa. Katanya di sini sebanyak bagian siswa kelas 4A memakai kacamata. Ya, sebanyak bagian berarti sebanyak bagian siswa kelas 4A memakai kacamata. Berarti siswa kelas 4 yang berkacamata lebih dari jumlah siswa kelas 4A. Betul ya? Benar ya? Selanjutnya, siswa kelas 4A yang berkacamata lebih banyak daripada siswa yang tidak berkacamata. Betul juga ya? Karena kan sebanyak bagiannya memakai kacamata. Nah, itu adalah soal dari jawaban nomor ke-7. Kita lanjut lagi nomor yang ke-8. Ini wacananya sama, kita baca dulu soalnya. Hari ini adalah acara ulang tahun sekolah. Setiap kelas mendapat 1 buah kue berukuran sama untuk dimakan bersama. Kue yang ada dibagi sama besar sesuai dengan banyak siswa di kelas. Klik pada setiap pilihan jawaban benar dan jawaban benar lebih dari 1. Nah, kita baca dulu yang pertama. Bagian kue seluruh siswa laki-laki kelas 4A lebih banyak dibandingkan bagian kue seluruh laki-laki kelas 4B. Kita coba cek di sini dari kelas 4A dengan 4B, jumlah laki-lakinya aja ya. Di sini laki-lakinya 15, sebelahnya 4B itu ada 10. Nah, bagian kue seluruh siswa laki-laki 4A lebih banyak dibandingkan bagian kue seluruh laki-laki kelas 4B. Tadi di sini jumlahnya 14 ya. Kalau perempuannya ini laki-laki, di sini perempuannya berapa? 6. Berarti laki-lakinya ini di kelas 4A jumlahnya 15 tambah 6, 21 ya. Kalau yang perempuannya gimana? Sorry. Ini kelas 4A. Nah, ini masih laki-laki juga tapi di kelas 4B ya. Di kelas 4B laki-lakinya itu 10 per 24. Nah, kira-kira lebih besar mana nih? Kita sederhanakan dulu ya. Kita bagi 3 deh. Kalau dibagi 3 itu 5, dibagi 3 itu 7. Yang ini dibagi berapa? Dibagi 2 dulu deh. 5 per 12. Nah, kalau 5 dibagi 7 dengan 5 dibagi 12 itu lebih banyak 5 per 7 ya. Nah, berarti kesimpulannya statement yang pertama ini benar. Selanjutnya kita hapus dulu. Yang kedua, bagian kue seluruh siswa perempuan kelas 4B lebih banyak dibandingkan bagian kue seluruh laki-laki kelas 4A. Di kelas 4B kita coba cek dulu ya. Di sini 4B itu perempuannya ada 14 per totalnya 24 ya, 24. Dengan siswa laki-laki kelas 4A, laki-laki 15, totalnya 21. Nah, ini kalau kita sederhanakan dibagi 2 jadi 7 per 12. Kalau ini dibagi 3 ya, dibagi 3 itu 5 per 7. 7 per 12 dengan 5 per 7 banyakan mana ya? Kalau lihat dari sini lebih banyak yaitu yang ini 5 per 7. Berarti yang kedua ini salah. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang
ketiga ini kita baca dulu soalnya, yaitu setiap anak kelas 4B memperoleh potongan kue lebih kecil dibandingkan potongan kue untuk setiap anak kelas 4A. Betul ya? Karena di sini kalau kita lihat nilai dari 4B itu untuk laki-lakinya 10/24, kemudian perempuannya 14/24. Sedangkan kalau laki-laki yang di kelas 4A itu 15/21, perempuannya 6/21. Ini lebih besar daripada laki-laki yang di kelas 4B dan perempuan yang di kelas 4B. Berarti statement yang ketiganya juga benar. Oke, itu adalah jawaban dari soal nomor ke-8. Kita lanjut lagi soal nomor ke-9. Soalnya ibu akan mengajari Rina membuat gelang dari manik-manik. Ibu menyusun beberapa buah manik-manik sebagai berikut. Nah, Rina harus melanjutkan susunan manik-manik yang telah ditunjukkan ibu. Manakah susunan manik-manik yang tepat selanjutnya? Di sini misalkan kita ganti A, ini mirip ya, bentuknya A juga ya. Di sini juga A juga. Kemudian ini B, berarti ini mirip B juga ya. Nah, ada lagi di sini C, berarti di sini C. Nah, berarti kalau lihat dari polanya di sini ABC. Terus kembali lagi ke ABC lagi. Nah, berarti selanjutnya dari A kita cari B-nya. Habis itu cari C-nya. B itu yang mana bentuknya? Ini ya. Yang bentuknya seperti ini. Kita coba cari yang bentuknya seperti ini. Awalannya ada ini sama bawah nih ya, ada 2. Kemudian C-nya bentuk warna kuning. Berarti jawabannya yang ini ya. Nah, itu adalah soal nomor yang ke-9. Kita selanjutnya nomor ke-10. Ibu Mila memiliki peliharaan ayam. Ada 3 ayam jantan, 6 ayam betina, dan 8 anak ayam. Keesokan harinya ia terkejut. Beberapa ayamnya ada yang hilang. Gambar di bawah ini menunjukkan ayam yang masih ada. Nah, di sini ayam jantannya ada berapa? Awalnya ada 3. Kemudian ayam betinanya ada 6, anak ayamnya ada 8. Nah, keesokan harinya dia terkejut kan ya, ada yang hilang. Berarti sekarang ayam jantannya sisa berapa? Tinggal 1 ya. Tinggal 1. Terus ayam betinanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anak ayamnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4. Berarti dari sini ayam jantannya ini kurang semua ya. Ayam jantannya hilang 2. Ayam betinanya hilang 1, anak ayamnya hilang 4. Jumlah ayam yang hilang ada berapa? Kita tambah ya. Di sini 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. Berarti jumlah ayam yang hilang ada 7 ya. Coba kita nalar lagi. Yang hilang 2 betul. Ayam betinanya di sini 1 2 3 4 5. 5 ya. Dari 6 hilangnya 1. Berarti betul anak ayamnya 1 2 3 4. Ada 4 ya di sini, berarti 8 dikurang 4, 4, 4, 5, 6, 7. 7 ya, berarti jumlah ayam yang hilang ada 7 ekor. Oke.